memimpin berdoa. Enam siap beramai. Ahmad Fauji, Ikri, Ardiansa Ramadan, Asep, nah ini tadi Asep, dari kemarin ya Asep nggak masuk. Terus Ismail, M. Asdiansa, hadir. Mutiara Gading, Nur Alfajar, Rapli, ya sama Rapli juga dari kemarin tidak hadir, nggak ada kabar. Rasul, nah iya Rasul kemarin juga nggak masuk, kenapa? Main. Terus Diana, Risma, Sari Udin, Sipayani, terus Sri Ayu Bianusi. Ayu juga kemarin nggak masuk ya, kenapa? Ya kenapa? Nah, yang tidak masuk hari ini 2 orang. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib dulu, lagu Indonesia Raya. Sudah pada hafal? Sebagai orang Indonesia kita harus bisa, harus hafal lagu kebangsaan kita, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri. Indonesia
dari baca-baca buku. Kita nambah pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu sosial, terus tentang apa itu matematika. Nah, itu semua dari buku. Makanya kita harus cinta buku agar kita juga semakin tertarik untuk membaca. Ya, sebelum materi, ayo kita tepuk semangat dulu biar semangatnya makin nambah. Ayo, tepuk semangat. Nah, materi kita hari ini, ya kita belajar matematika bab 3 bangun ruang. Materi bagian-bagian prisma. Ya. Nah, di kelas-kelas sebelumnya kalian itu udah belajar bangun ruang. Bangunnya termasuk bangun ruang apa aja? Prisma segi 4. Prisma segi 4. Terus apa lagi? Balok. Bola. Ya, betul. Pajar apa pajar? Yang termasuk bangun ruang. Prisma segitiga. Ayo, tabung. Ya, tabung. Terus apa lagi? Ada lagi? Itu yang seperti topi ulang tahun apa? Kerucut. Ya, terus ada lagi? Limas. Limas. Terus ada lagi kan? Ya, tadi ada prisma, ada tabung, ada limas, terus ada bola, kerucut, terus balok, kubus. Nah, itu macam-macam bangun ruang. Nah, di materi kali ini kita akan membahasnya tentang bagian-bagian prisma. Ya, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang bagian-bagian prisma. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pengamatan pada gambar di PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian prisma dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan terhadap bangun ruang prisma, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian pada jenis-jenis prisma dengan tepat. Terus, tujuan selanjutnya, melalui kegiatan pengamatan terhadap bangun ruang prisma, peserta didik mampu membandingkan letak dan jumlah bagian-bagian prisma pada jenis-jenis prisma dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan bagian-bagian bangun ruang prisma dengan tepat. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti setelah belajar kalian bisa membedakan atau menentukan bagian-bagian pada bangun prisma. Nah, coba. Adakah benda di sekitar kita yang bentuknya seperti prisma? Apa? Prisma? Benda yang di bangunan atau benda di sekitar kita yang bentuknya seperti prisma. Tenda. Apa Fikri? Tenda. Tenda. Ada Fikri tenda. Ya, tenda pramuka tuh. Gentengnya atau apa? Genteng. Kata kita genteng. Apa? Rumah. Apa? Iya, lebih tepatnya atap rumah. Itu ya. Di sekitar kita yang bentuknya seperti prisma itu ada tenda. Tenda pramuka tuh biasanya bulan Agustus ngadain pramuka, kemah. Nah, itu jadi bangunan seperti tenda. Tenda itu mirip prisma. Terus atap genteng di sini kanan. Atap rumah atau atap bangunan sekolahan kita juga itu bentuknya seperti prisma. Nah, ayo sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu yuk. Kelompok 1 di sebelah sini, terus kelompok 2 di situ dan kelompok 3 di sini. Dasarkan kelompok belajarnya ya yang sudah dibentuk. Nah, masuk sini dah, masuk sini. Ya, sudah duduk dengan teman kelompoknya? Iya. Bye-bye.
pramuka. Ya, bentuknya itu seperti prisma. Ada yang tahu prisma apa bentuknya? Mirip prisma apa? Prisma segitiga. Ya, nanti akan kita bahas ya. Tenda ini mirip prisma apa sih sebenarnya? Nah, terus bangun benda berikutnya. Nah, tadi yang disebutkan sama Risma, atap rumah, atap bangunan. Ini, jadi atap bangunan ini dia bentuknya seperti prisma. Terus ada lagi, ada yang tahu nih? Ini apa? Lantai. Kalau di lapangan biasanya tuh, di lapangan atau di taman, terus ada di taman sering disebutnya konblok. Konblok, nah iya ada konblok. Namanya ini lantai papling. Nih, ya bentuknya ini seperti prisma. Nah, ini seperti prisma apa sih? Nah, nanti akan kita bahas. Terus ini juga ada kotak apa? Pizza. Kotak pizza. Ada yang pernah makan kotak? Kotak pizza. Ada yang pernah makan pizza? Iya. Nah iya kotaknya. Kalau kalian perhatikan, ya kotak pizza itu ini mirip bentuk prisma. Terus ini ada gambar apa? Jam dinding. Bentuknya juga seperti prisma. Dia berarti prisma segi apa ini jam dinding? Prisma segi apa? Ini prisma segi apa coba? Ini segi apa? Segi 5. Iya, ini ya beberapa benda di sekitar kita yang bentuknya seperti prisma. Kayak tadi nih tenda. Tenda berarti bentuknya itu seperti prisma. Gitu. Segi 3. Nah, terus selanjutnya kita perhatikan. Nah, prisma. Apa sih prisma itu? Nah, prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Nah, sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Ya. Nih, yang dimaksud dengan prisma. Prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Jadi ada sisi atas sampai sisi samping-sampingnya. Nah, di sini ini ada bagian-bagian prisma. Bagian-bagian prisma itu ada yang namanya titik sudut. Ya, ini ya. Nih, titik sudut. Ini titik sudut. Terus ada sisi atas atau tutup, ya. Sisi atas atau tutup. Terus ada ini sisi tegak yang berdirinya. Ini sisi tegak. Terus ada sisi tusuk. Ada bawah, yang sisi bawah ya atau alas. Terus ada tusuk. Nah, selain ada bagian-bagian prisma, sini ada jaring-jaring prisma. Jadi kalau prisma kita buka, itu akan membentuk jaring-jaring prisma. Di sini, ini namanya, ini yang dinamakan sisi atas. Terus ini sisi bawah yang ini. Nah, ini sisi atas. Terus ini tinggi prismanya. Ya. Terus kita lanjut. Nah, di sini tadi jenis-jenis prisma. Yang pertama ada prisma segitiga. Nah, prisma segitiga itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup yang kongruen, berbentuk segitiga. Ya, bagian sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah, di sini prisma segitiga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 6 titik sudut. Terus memiliki 5 bidang sisi. Terus memiliki 9 tusuk. Sisi tegak berbentuk segi panjang. Alasnya berbentuk segitiga. Sisi alas dan sisi tutup memiliki bangun kongruen, yaitu segitiga. Coba di sini. Ini ibu tunjukin.
Nih bukunya 3 benda ini. Mana yang bentuknya? Berarti mana yang termasuk prisma segitiga? Ya ini ya. Iya ini. Ini prisma segitiga. Nih tadi prisma segitiga. Nah di sini tadi prisma segitiga itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup yang kongruen. Nah, ini maksudnya ini ini alasnya, ini tutupnya. Terus yang bentuknya segitiga. Makanya dinamakan prisma segitiga. Terus bagian sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Nah ini sisi tegaknya, ya. Ini sisi tegaknya, bentuknya apa ini? Iya, bangun datar persegi panjang ini. Nah, terus kita ke sifat-sifatnya. Memiliki 6 titik sudut. Coba Risma tunjukin mana sih yang dimaksud titik sudutnya? 6 titik sudutnya, bangun. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Titik sudut itu yang ini, ya, pojok-pojokannya, ya. Nih pojok-pojokannya. Ya. Coba ada berapa? Ada 6. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, benar ya. Sifat yang pertama. Dan kita tepuk tangan buat Risma. Sifat yang pertama memiliki 6 titik sudut. Yaitu ini ya, yang pojok-pojoknya titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik sudut. Terus memiliki 5 bidang sisi. Coba ibu pengen tahu, tunjukkan mana 5 sisinya itu. Ardi, coba maju. Ayo, tunjukin mana ayo yang dimaksud sisi pada bangun prisma itu yang mana? Cari, yuk. Sisi, 5 sisinya yang mana ya? Ya coba tunjukin mana? 5, benar gak 5? Ada 5. 1, 2, 3, 4. Ayo, hitung lagi. 1, Sisi yang mana sisi? Sisi, nih bangun sisi. 2, 3, 4, 5. Iya benar, ada 5 ya. Tepuk tangan buat Sari. Ya, tuh. Memiliki 5 bidang sisi. Terus sifat yang selanjutnya memiliki 9 rusuk. Tadi nih, rusuk itu yang ini nih, garis ini ya. Garisnya. Coba ibu pengen tahu, tunjukkan 9 rusuk pada prisma ini. Riana. Rusuknya. Rusuknya. Ayo yang benar. Iya, 9. Tangan buat Riana. Ya, terus sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, ini tadi ya, sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Alasnya berbentuk segitiga. Ini alasnya berbentuk segitiga. Terus sisi alas dan sisi tutup memiliki bangun yang kongruen. Ini segitiga. Atasnya tutupnya segitiga, bawahnya juga segitiga. Nah ini prisma segitiga. Jenis prisma yang berikutnya yaitu prisma segi 4. Prisma segi 4 adalah, coba bacain Fajar. Prisma segi 4 adalah, prisma segi 4 adalah prisma segi 4 adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk bangun datar segi 4. Nah, prisma segi 4 biasa disebut balok atau kubus. Nah, di sini nih, coba ini tadi nih. Mana yang merupakan bangun
sifat-sifatnya. Sifat-sifat prisma segi empat memiliki 8 titik sudut. Nih ya, nih ini titik sudutnya memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 titik sudut memiliki 6 bidang sisi. Ya berarti 6 bidang sisinya di sini ada alas, tutup, sama yang sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 bidang sisi. Terus memiliki 12 tusuk. Tusuknya ini garis lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Jadi rusuk pada prisma segi empat atau ini balok itu ada 12. Terus sisi tegak. Sisi tegak berarti yang mana? Yang berdiri ini. Sisi tegaknya ini. Ini sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Terus alasnya berbentuk persegi empat. Makanya dinamakan prisma segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Terus sisi alas dan sisi tutup memiliki bangun yang kongruen ini. Jadi sama dia atas sama bawah itu sama. Nah itu sifat-sifat dari prisma segi empat. Yang selanjutnya ada prisma segi lima. Prisma segi lima merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup yang kongruen berbentuk segi lima. Nah, prisma segi lima memiliki sifat-sifatnya, memiliki 10 titik sudut. Nih, berarti bangun ini ya. Ini bangun prisma segi lima. Ini alas dan tutupnya ini segi lima. Nih, kalau kita harusnya berdiri, kalau kita apa sih rebahin kayak gini, ini segi lima ini segi lima. Nah, memiliki 10 titik sudut. Coba Fikri tunjukkan pada bangun ini mana 10 titik sudutnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 10. Tepuk tangan buat Fikri. Ya, bisa ya. Bahwa ini titik sudut prisma segi lima itu ada 10. Ini ya, yang sudut ini pertemuan antara 3 garis, 3 rusuk. Ini dinamakan titik sudut ini. Titik sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Terus memiliki 7 bidang sisi. Coba Sipa tunjukkan mana 7 bidang sisi pada bangun prisma segi lima ini. Iya, 7. Ya, ada 7. Bangun tepuk tangan buat Sipa. Terus memiliki 15 rusuk. 15 rusuk. Nih, udah sama Ibu ya. Rusuknya kita hitung bareng-bareng. Kita hitung dari rusuk tutupnya dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
kongruent, yaitu segi 5. Ya, itu sifat-sifat dari prisma segi 5. Yang berikutnya yaitu prisma segi 6. Prisma segi 6 adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk bangun datar segi 6. Ini pada gambar ini. Ini segi 6 atasnya, terus bawahnya alasnya segi 6. Terus prisma segi 4, prisma segi 6 ya, maaf ini salah. Prisma segi 6 memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 12 titik sudut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 titik sudut. Terus memiliki 8 bidang sisi. Ya, atas 1, bawah 2, terus sisi tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 8. Ya, 6 yang sisi tegak tambah atas 1, bawah 1. Jadi ada 8 bidang sisi. Terus memiliki 18 rusuk. Ini rusuknya. Terus sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Alasnya berbentuk segi 6. Ini tadi ya. Sisi alas dan sisi tutup memiliki bangun kongruent, yaitu segi 6. Nah, itu jenis-jenis prisma, yaitu tadi coba ulangi lagi. Jenis prisma ada prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Prisma segi 6 ada 4 macam ya jenis prisma itu. Nah, ya ayo silakan jika ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ibu, Fikri, apa Fikri? Bu, apa bedanya prisma segi 3 dengan prisma segi 6? Apa bedanya prisma segi 3 dengan prisma segi 6? Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan Fikri? Apa beda kata Fikri, Bu, apa bedanya prisma segi 3 dengan prisma segi 6? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba ya. Prisma segi bedanya prisma segi 3 dengan prisma segi 6 itu bisa dilihat dari alasnya. Kalau prisma segi 3 itu alasnya berbentuk segitiga. Kalau prisma segi 6 alasnya berbentuk segi 6. Gitu ya bedanya ya. Beda antara prisma segitiga dengan prisma segi 6. Jadi perbedaannya itu bisa kita lihat dari alasnya dan tutupnya. Karena bentuk alas dan tutupnya itu sama. Ya. Nah, itu pertanyaan dari Fikri. Ada lagi yang mau bertanya? Prisma. Apa bedanya titik sudut dan rusuk pada prisma? Ya, apa bedanya titik sudut dan rusuk pada prisma? Ya, pada prisma ini titik sudut dan rusuk pada prisma. Nah, kalau pada prisma titik sudutnya ini ya, ini titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara 3 rusuk. Ini kan rusuk, ini rusuk, terus ini rusuk. Nah, ini bertemu di satu titik dinamakan titik sudut. Terus kalau rusuk ini garis-garis tepi pada suatu bangun. Ini garis tepinya ini, ya. Ini garis tepinya. Ini garis tepi. Itu. Jadi perbedaan rusuk dengan titik sudut. Tadi titik sudut itu ini yang di pojok-pojokan itu namanya titik sudut. Nah, ini garis tepi atau garis pinggir ini namanya rusuk. Jadi kalau pada prisma ini titik sudutnya, ini rusuk-rusuknya, ya. Terlihat perbedaannya? Iya. Sudah cukup? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oji, Kenapa tenda dikatakan prisma segitiga? kenapa tenda dikatakan prisma segitiga? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tenda dikatakan prisma segitiga? Nah, ini tadi kan bangun tenda. Nih, kita lihat di gambar tadi ya. Bangun tenda. Nah, ini bangun tenda. Jika kita
tenda. Nih, tenda kan seperti ini. Ya. Ini ya. Seperti ini. Tuh, kayak gambar seperti ini. Ya, kalau kita putar posisinya 90 derajat jadi posisi berdiri. Nah, dia akan membentuk bangun seperti prisma. Prisma apa? Prisma segitiga. Itu kenapa tenda itu? Kenapa tenda itu dikatakan bangun yang mirip bangun prisma segitiga? Itu karena ketika kita putar posisi tenda itu menjadi posisi berdiri atau posisi 90 derajat, maka dia tenda itu akan membentuk prisma segitiga. Ya. Terus ada yang bertanya lagi? Bangunnya kongruent ya, tadi kan banyak nih. Apa sih sisi atas dan sisi bawah itu bangunnya kongruent? Nah, kata ibu bangun yang kongruent itu apa? Nah, bangun yang kongruent. Ayo, teman-temannya ada yang bisa jawab nggak? Bangun yang kongruent. Ada yang tahu bangun yang kongruent? Enggak, ya bangun yang kongruent itu bangun yang bentuknya sama. Jadi atasnya segitiga, bawahnya juga segitiga sama. Dia kongruent. Sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya itu sama, sama semua. Ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, itu dinamakan bangun kongruent. Tuh. Terus ada yang bertanya lagi? Abi? Selain lantai papling atau prisma segitiga apa lagi? Selain lantai papling, tadi kan ada contoh prisma. Itu prisma segi berapa ya tadi lantai papling? Segi? Nah, ya selain lantai papling itu ada contoh apa lagi? Nah ini di sini. Tadi ada contohnya ada kotak pizza. Terus ada juga dulu ibu tunjukkan. Di sini ada bangun nih. Ada yang pernah makan ini? Kalau kamu perhatikan bentuknya seperti prisma segi enam bukan? Ini apa makanan apa? Hello? Ya itu bentuknya dia seperti prisma segi enam. Terus ini apa? Dinding. Yang ini juga dia bentuknya seperti prisma segi enam. Itu ya. Ya, ada yang bertanya lagi? Apa? Siapa? Oh ya, rusuk dan sisi pada prisma ya tadi. Tadi rusuk udah menjelaskan tadi ya. Nah, kalau rusuk ini garis tepi pada bangun ruang. Terus kalau sisi ini, sisi datar yang membentuk bangun ruang. Nih ya. Ya, sudah paham sampai sini? Sekarang ibu bagikan nih. Coba kalian amati. Coba kalian ya. Ini yang belum ya. Coba kalian, nah, coba kalian lihat bentuk-bentuk prisma yang udah ibu bagikan. Sudah lihat? Nah, sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya. Isi dulu nama kelompoknya. Baca petunjuknya. Ayo ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kalian kerja bersama, perhatikan bentuk-bentuk bangun ruang prisma, jenis-jenis prisma.
cari sifat-sifat dari bangun ruang yang sudah dikasih. Risma segitiganya yang mana? Itu berapa jumlah titik sudutnya? Tuh. Ayo, udah? Coba, Risma segitiga yang mana? Segitiga yang mana? Ya, ayo. Berapakah jumlah titik sudutnya? Ayo, hitung. Sudutnya. Hitung. Berapakah jumlah sisi? Ayo. Sisi tegaknya. Sisi tegaknya mana? Sisi tegaknya coba. Ayo itu. Sisi tegaknya. Semuanya, semua sisinya. Sisi tegaknya yang diri. Sisi tegaknya yang diri. Sisi tegaknya yang diri. Kalau udah gambar. Baru Risma pilih. Lihat dari iya, posisi berdiri. Ya, posisi berdiri. Garis satu garis. Ada garis. Yang mana nomor ini kalian gambar posisi berdiri kalian garis udah sampai mana? Sekarang gambar bangun bagiannya seperti mana segi depan segi lima kan gedean lah ya gedean itu kesini gambar ini enggak satu aja kamu gambarnya ke sini lima aja kan yang lain
kelompok 2 prisma segi 3. Terus kelompok 3 menggambar prisma segi 4. Ya, kalau udah digambar. Nah, udah kayak gitu. Terus itu yaitu atas. Bisa dengan cara gambarnya. Ayo. Kalau alasnya dulu, kalau mau mulai gambar itu pakai garis, alasnya dulu. Alasnya kan tentu segi 4. Jadi kamu bikin alasnya dulu segi 4. Ayo yang lain bantu kerjasamanya. Nanti peluangnya kelompok aja ya, 2 orang ya. Bawa balon uang yang harus digambar sama bacainnya. Nanti berdua. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Masih gambar. Kita tunggu dulu ya. Untuk presentasi kita tunggu dulu kelompok 3 selesai. Nanti bacainnya nggak usah semua. Bacain hasil lembar kerja siswanya sesuai sama gambar yang didapat. Berarti kan kelompok 1 prisma segi 5 aja yang dibacakannya ya. Kelompok 2 segi 3. Kelompok 3 prisma segi 4. Ya, nanti nggak usah dibacakan semuanya. Atau enggak berapa dibagi sudutnya ada satu tapi nunjukinnya
Benar ada 10? Berapakah jumlah sisi tegaknya 5? Berapakah jumlah sisi tegaknya? Coba kita buktikan. Benar ada 5? Berapakah jumlah rusuknya 15? Berapa jumlah rusuknya? Kelompok 1 ada 15. 15, iya benar ada 15. Terus? Berapakah jumlah seluruh sisi pada bangun prisma tersebut? 7. Ya, jumlah sisinya ada 7. Iya, betul semua ada 7 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sama jawabannya? Sudah sama jawabannya? 5 segi 5. Sama? Iya. Sekarang perwakilan kelompok 2. Ayo, lanjut. Bawa barang-barangnya. Ya. Ini soalnya ya. Ayo, satu. Mami dari kami dari kelompok 2. Ya, jumlah titik sudutnya ada 6. Benar? Yang lain, kelompok lain sama nggak jawabannya? Iya, terus berapa jumlah sisi tegaknya coba? Ada 3. Sama nggak kelompok lain? Kelompok 3? Baik, kata sama 3 ya. Terus berapa jumlah rusuknya? 9. Berapakah jumlah seluruh sisi? Ada? Sama kelompok lain jawabannya? Sudah semua ya. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 2. Dan terakhir perwakilan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hasil kerja kelompok saya. Berapakah jumlah titik sudutnya? Risma segi 4. 8. Kelompok lain sama jawabannya? Berapakah jumlah sisi tegaknya? Tegaknya 6. Ada 6. Kata saya ada 6 sisi tegaknya. Sisi tegaknya 4. ada 6 di sini. Yang benar jawabannya berapa? Sisi tegaknya itu prisma segi 4 ada 4. 1, 2, 3, 4. Digunakan ya, nggak apa-apa. Terus lanjut. Berapa jumlah rusuknya? Berapakah jumlah
Sekarang kalau udah paham tentang materi bagian-bagian tulisma, coba kita kerjakan soalnya. Ini ada soal pilihan ya. Mati ya. Tulis nama dan nomor absennya. Ini yang nggak ada, jadi silang aja. Mana jawabannya benar? Jangan kerja masing-masing, kerjakan sendiri-sendiri.
lebih panjang. Yang membedakannya itu dari alasnya. Ya, penamaan prisma itu berdasarkan alas dan tutupnya. Karena bangunnya kongruen sama. Ya, pembelajar ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah paham semua materi kita hari ini? Ya, lihat terus ya bagian-bagian prisma, jumlah, cara mencari titik sudutnya, cara mencari menentukan di mana letak rusuk, di mana letak sisi, terus jumlahnya, jumlah rusuknya, jumlah titik sudut dan apa bangun ruang. Dari bangun ruang prisma. Ya, materi kita tentang bagian-bagian prisma udah selesai sampai di sini. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian prisma. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.